Engkau Bapa yang setia. Engkau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Kami tidak akan pernah takut dan khawatir karena Tuhan selalu menyertai kami. Dalam keadaan apapun juga, Yesus setia. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami hendak mengisi hati kami dengan air surgawi, yaitu firman-Mu. Firman-Mu itu adalah pelita dan suluh bagi kaki dan jalan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu hati-Mu ya Tuhan. Kami perlu ada dalam dekapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi kami semua dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, supaya setiap bagian daripada firman-Mu itu masuk dalam loh hati kami, akan berakar, bertumbuh dan berbuah buat kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya pasti diberkati firman Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk ibu-ibu. Ada beberapa bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bertemu dengan saudara semua yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Eli yang sudah mempercayakan mimbarnya untuk saya menjadi berkat buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu dua sisi kehidupan. Hidup di dunia ini selalu ada dua sisi, saudaraku. Ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada kekurangan, ada kelimpahan. Semua bisa mendatangi setiap kita. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku tahu apa arti kekurangan, aku tahu apa arti kelimpahan. Saudaraku, jadi dua sisi ini harus menjadi perhatian buat setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ada kekuatan rohani yang luar biasa untuk menghadapi suka dan duka. Karena akan silih berganti di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dan saya percaya sebagai anak Tuhan kita harus punya sikap dalam setiap kejadian dengan sebuah sikap yang benar. Karena kita harus tahu bahwa setiap kejadian apapun itu, apalagi kita yang ada di bendang Tuhan, saudaraku, itu adalah seizin Tuhan. Tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Kayaknya kita ketika menghadapi hal-hal yang sulit, sepertinya kita, wah seperti Tuhan meninggalkan. Padahal Tuhan ingin mengangkat engkau untuk level yang lebih tinggi. Memang seketika ada duka lara yang luar biasa. Tapi kalau kita mengingat akan Tuhan, berkali-kali Dia menolong kita. Gak pernah bosan-bosannya saudaraku. Setiap kali ada peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat saya galau ataupun saya merasa tertindas, tertekan. Tetapi setelah itu saya merasakan ada tangan Tuhan yang menolong. Itulah sebabnya dapatkan hatinya dan engkau akan mendapatkan tangannya. Jangan dapatkan tangannya, nyari berkat, nyari ini, nyari pertolongan. Tapi saudara enggak dapat hatinya. Tapi seketika saudara mendapatkan akan hatinya, tangannya terulur untuk mendekap kita dan seluruh akan apa yang kita rindukan, berkat-berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita, tidak ada satu tangan pun yang dapat membatalkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah sebabnya ketika saudara ada di sini, saudara bukan cuma ingin mengadukan petisi saudara kepada Tuhan, tapi saudara ingin menjadi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Engkau rindu, Tuhan aku mau masuk dalam rencanamu, karena rencana Tuhan itu pasti indah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dan dalam segala masalah apapun juga dia berkata bahwa dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu sungguh luar biasa. Coba kalau saudara ingat ketika saudara terpuruk dalam hal apapun saja. Saya percaya orang dunia saja bisa ngerti, habis gelap terbitlah terang. Masa kita anak-anak Tuhan tidak lebih berhikmat dari mereka orang-orang dunia. Dikatakan malah ada novel ya yang sangat populer sekali, sampai ada lagunya, badai pasti berlalu loh ya. Badai pasti berlalu. Jadi kalau pas ada badai, saudara enggak usah perhatikan badainya, enggak usah, karena dia segera berlalu dan Tuhan segera turun tangan untuk menenangkan kita dan memberkati kita semua. Jadi bagaimana sikap yang benar menghadapi dua sisi kehidupan? Hanya ada dua yang saya akan berikan kepada saudara supaya mudah diingat. Jadi bagaimana sikap yang benar menghadapi ya situasi yang kita anggap itu situasi yang tidak baik. Jadi yang pertama, kita semua, terutama di sini mayoritas wanita-wanita. Wanita-wanita Allah yang perkasa, ya, siap menghadapi segala situasi. Amin. Toh saudara ndak amin, situasi juga pasti akan datang kepada saudara berganti. Ya, saudaraku, Kidung Agung 4 ayat 16. Nanti saudara akan pulang dari tempat ini, wah, sungguh luar biasa. Kidung Agung itu sebuah syair tentang percintaan ya, yang ditulis di situ dan itu indah. Kidung Agung 4 ayat 16. Kalau saudara punya HP semua bisa baca ya, atau sudah ditayangkan di sini. Yuk baca bersama-sama. 2, 3. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Saudaraku, sungguh luar biasa. Di dalam Amsal 25:23a itu ditulis, angin utara membawa hujan. Hujan itu lambangnya berkat. Tapi dalam Kidung Agung ini dikatakan, bangunlah hai angin utara. Jadi lambang berkat. Bangunlah. Tapi yang lebih hebat lagi, dan marilah hai angin selatan. Saudaraku, Lukas 12 ayat 55 dikatakan seperti ini. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Saudaraku, panas terik adalah lambang kekeringan, lambang kesesaan, lambang penderitaan. Tapi dalam Kidung Agung ini ditulis, marilah hai angin selatan. Artinya dalam dua sisi kehidupan kita, baik itu ketika kita diberkati ataupun kita dalam kesesaan, kita menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Tuhan sangat suka sekali ketika engkau menjadi orang-orang, ya, bukan orang-orang yang waterproof, saudaraku, yang tahan air, tapi tahan dengan segala apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Mau diberkati, enggak goyah, enggak sombong, ya. Mau dalam kesesaan, enggak usah minder, enggak usah nelongso, karena kita punya Allah yang berdaulat, yang sanggup memberikan apapun kepada saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu selanjutnya, semua dapat bertiup dalam kebun kita. Coba saudara baca ulang kembali. Bertiuplah ke kebunku. Jadi angin utara, angin selatan. Bertiuplah ke kebunku, silahkan. Mau suka, mau duka. Mampir di hidupku. Ya. Supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Itu kualitas hidup kita. Kebun itu adalah hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau ada apapun, Tuhan pingin kita menjadi bau yang harum. Dikatakan, semoga kekasihku datang.
Kekasih kita Tuhan Yesus datang ke kebun kita dan dia akan makan buah-buahan yang lezat dari kita. Karena engkau sudah menjadi saksi. Tuhan senang sekali kita jadi saksi. Yang kita pikirkan ini bukan karena kita, kepentingan kita, keperluan kita, enggak ada habisnya saudaraku. Keakuan kita itu seperti kubur. Berapapun banyaknya orang mati, dia tetap menganga dikatakan. Enggak akan pernah puas. Demikian juga kita. Kalau tidak ada Yesus di hidup kita, kita enggak akan pernah jadi puas. Siapapun saudara. Karena di dalam hati ini harus ada Yesus yang bertahta di hati kita. Sehingga kita bisa bernyanyi. Di hadiratmu aku puas, ya. Saudaraku, indah sekali. Jadi kita akan puas ketika kita punya Tuhan. Benar loh. Di dalam duka cita, siapa yang menghapus air mata kita? Saudaraku, air mata itu banyak sekali artinya. Waktu saya kehilangan suami, ya. Saudara, mungkin banyak orang yang menghibur. Tapi itu tidak berarti, benar. Teguhkan, kuatkan, kadang sabar ya Bu, apa-apa itu perkataannya enggak, tapi ketika aku datang kepada Tuhan, Dia yang menghapus air mata duka cita menjadi air mata sukacita, bukan sukacita karena suaminya mati. Sukacita karena apa? Karena kita tahu firman bahwa kematian adalah kedaulatan Tuhan dan sudah waktunya suami selesai dalam pertandingan yang baik. Sehingga Tuhan menghibur sekarang kamu. Kamu memberikan buah yang lezat. Kamu harus tetap semangat untuk memimpin anak-anakmu menjadi hamba-hambaku yang setia. Lebih dari hambaku, suamimu. Saudaraku, luar biasa. Tuhan itu yang bisa menghapus air mata kita. Jadi saudara, mari, saudara saya ajak membuka dalam 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-15. Saudara baca ya bersama-sama supaya enggak ngantuk, supaya tetap semangat. 2, 3. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Indah luar biasa. Sebab bagi Allah ketika kita tahan dengan angin utara, dengan angin selatan, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan berkata, sebab bagi Allah, kita semua, kami ini adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Seperti saudara, berbau harum di tengah-tengah komunitas saudara orang-orang Kristen. Dan di antara mereka yang binasa, saudara mungkin punya keluarga, punya suami, mungkin punya family yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mereka pasti akan dimenangkan oleh engkau. Sehingga lengkaplah firman Tuhan. Jika satu orang saja diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saya dari keluarga non-Kristen. 11 bersaudara. Enggak ada yang Kristen saudaraku. Ya, orang tua sibuk mencari nafkah dan lain sebagainya saudara. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, bukan kau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Saya ini saudaraku bertemu dengan Pak Freddy Riva, suami saya almarhum. Saudaraku bertemunya tuh di kampus. Gak ngerti saya kalau dia anak pendeta. Ya, pendeta itu enggak populer zaman dulu. Loh betul, zaman saya muda itu pendeta itu enggak populer. Sekarang wow, anak pendeta laris manis saudaraku. Ya, jadi pada waktu itu saudara, lo bener-bener saya itu kenal dengan suami saya, ya, itu di kampus. Lalu dia tuh bisa
menjadi daya tarik. Kenapa saudara? Karena anak pendeta pada waktu itu beda dengan orang-orang kebanyakan. Jadi kalau yang lain-lain itu ngajaknya nonton, ngajaknya inilah, ya ngajaknya narboven, dikira saya ini apa, saya ini di Surabaya kos saudara. Jadi itu jadi mangsa buat ya, buat cowok-cowok itu kan gampang, enggak usah izin orang tua. Pokoknya anaknya mau langsung bawa cabut gitu ya. Tapi yang satu ini lain, nganternya itu nganter les, nganter apa gitu. Dan enggak pernah aneh-aneh saudaraku. Oleh karena itu kalau kita punya bau yang harum di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan menjadikan kita bau yang harum di tengah-tengah keluarga. Sehingga menikahlah saya dengan Pak Freddy walaupun harus melalui perjuangan, saudaraku. Tetapi dari satu saya yang diambil menantu oleh pendeta, bersuamikan juga seorang pendeta, saudaraku, maka dalam waktu yang sangat tepat Tuhan menjadikan ya doa saya dijawab Tuhan. Satu orang diselamatkan. 11 saudara saya, termasuk orang tua saya, tidak ada yang ketinggalan. Semua menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan saya itu yang membuat saya itu bahagia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi jatuh bangunnya kehidupan kita ditentukan oleh benar tidaknya sikap kita dalam menghadapi masalah hidup. Saudara mungkin di sini ada yang masalahnya mau macam-macam lah. Orang itu kenapa masalah dianggap besar? Memang karena titik lemahnya kita di situ. Orang kadang-kadang saudara, oh kalau aku masalah suami biasa aja. Tapi kalau masalah anak, wow gitu ya. Lalu kalau aku masalah keluarga enggak apa-apa. Yang penting ekonomi harus bagus gitu ya. Ada orang yang enggak pedulikan masalah ekonomi. Jadi kelemahan saudara di mana? Disitulah iblis bisa bercokol, saudaraku. Itulah sebabnya katakan, aku tidak takut apapun juga, karena Tuhan besertaku. Kalau Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Tidak ada. Jadi tidak ada tipuan iblis atau panah api si jahat yang akan memanah hati, pikiran, dan perasaan saudara. Karena saudara sudah tangguh, kalau nggak salah saya mungkin ya, waktu yang lalu menjadikan saudara wanita-wanita yang tangguh. Oh iblis korat-karit saudaraku ya, makanya saudara bisa setia untuk beribadah di tempat ini, ibadah yang spesial, yang luar biasa. Saya ini hamba Tuhan, tapi tidak pernah absen saudaraku. Kalau saya ada waktu, pasti saya mengikuti persekutuan doa Victory. Apalagi saya mengerti bahwa Tuhan mengangkat Ibu Eli sedemikian rupa, luar biasa. Bukan cuma di PD-PD, di gereja-gereja yang besar. Tuhan membukakan pintu. Itu luar biasa tuh, kalau bukan Tuhan, saudaraku tidak mungkin terjadi. Saudaraku, jadi mari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9. Jadi dalam menghadapi masalah mari kita kuat karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita atau menetapkan kita ditimpa murka. Jadi percayalah, yang punya masalah hari ini, di depanmu sudah ada kemenangan. Jangan pernah mengasihani diri, kasihanlah Tuhan. Mengasihi Tuhan, semua jadi beres. 1 Tesalonika 5 ayat 9, 1, 2, 3. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu sudah saya alami. Ternyata tidak ditimpa murka. Walaupun untuk saya menikah butuh waktu 6 tahun untuk direstui saudara. Dan saya tetap dalam kebenaran. Pada zaman saya banyak orang yang kawin lari, capek saudara. Tapi dapat restu dari orang tua ya. Lo kawin kok lari-lari, enggak lari aja sudah, kawin enggak usah lari aja sudah capek saudaraku. Apalagi pakai lari-lari ya. Tapi pada waktu itu saya tunggu restu dari orang tua saya. Akhirnya orang tua saya kan bilang gini, kamu enggak boleh pacaran sampai lulus katanya. Itu kalau zaman sekarang enggak bisa, zaman sekarang SMP itu udah punya pacar saudara. Malah mungkin SD, apa tumon, saya sampai bingung. Ini anak-anak zaman now, makanya ibu-ibu harus melekat sama Tuhan. Kalau enggak gitu, zaman dulu anak takut orang tua,
Zaman sekarang orang tua takut anak. Apa tumon? Lo bener ndak? Lo dulu lo saya kalau mau lo padahal dikenalkan anaknya pendeta ya orang baik-baik lo. Itu aja di screening sama orang tua saya 6 tahun saudaraku. Nah sekarang ya anak bawa lo ndak usah ndak ini dikenalkan dulu lo ndak tahu ya pokoknya moro-moro ini lo pasanganku ya kaweno gitu. Orang tua ndak bisa apa-apa saudaraku, tapi kembali kepada firman. Walaupun engkau dikatakan orang tua yang kuno, yang penting selamat. Karena Tuhan itu mengatakan supaya kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, saudaraku, ya. Jadi sikap dalam keadaan apapun tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik. Nurut aturan Tuhan, nurut orang tua, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu dan lain sebagainya, saudaraku. Saya nurut, orang tua saya datang setelah saya lulus jadi sarjana. Ya, kalau papi salah, papi minta maaf karena kamu sudah sarjana, papi anggap kamu ini pinter. Berarti kalau pinter mestinya kamu pinter milih jodoh. Ternyata pinter tenan, saudaraku. Karena apa? Karena milih orang yang takut Tuhan. Loh, zaman dulu loh saudaraku, ya, walaupun orang tua kuno, itu kalau anak di kos-kosan itu yang ngantri banyak loh saudara. Ya itu tadi, karena kalau mau ngajak, ndak usah pamit orang tua. Tapi saya tetap satu, Pak Freddy Riva, ya, saudaraku. Jadi sampai orang tua saya berkata, kamu sudah saya suruh milih dan papi merestui. Tapi masih ada embel-embelnya. Tapi kalau ada sesuatu dalam keluargamu, jangan nyusahin orang tua. Aku katakan, yes. Karena aku punya orang tua rohani. Yesus Kristus Tuhan yang akan mencukupkan bahkan melimpahi aku dengan berkat-Nya yang luar biasa. Tapi tetap hormat dengan orang tua supaya firman-Nya terjadi. Jadi dalam keadaan apapun tetap berkata Tuhan itu baik. Ada ayat yang menjadi pegangan saya, saudaraku. Sehingga saya bisa menjadi wanita yang teguh, yang tangguh, saudara. Bukan muji diri, enggak. Karena sudah melalui, ya. Jadi itu bisa ngerti gitu loh, bisa direview kembali. Ternyata walaupun aku goyah, aku hampir jatuh dan lain sebagainya. Tapi toh aku dibuatnya dia menjadi orang yang menang. Bukan langsung ini bionic woman gitu ya, wah wanita yang kuat tahan segala sesuatu, enggak. Kadang juga hampir tergeletak tapi tangannya segera menolong. Saudaraku, saya punya ayat emas ya jadi pegangan saya dalam Yakobus 1 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi selalu ngomong, Tuhan itu baik. Jadi di tengah-tengah masalah apapun kalau berkata Tuhan baik, Tuhan itu cepat loh menolongnya. Luar biasa saudaraku. Jadi baik itu bukan menurut kita loh. Pemberian yang baik itu menurut kita apa? Proyek, duit. Loh, kita ini diciptakan koyoknya matrek ya saudaraku. Kalau yang namanya berkat itu apalagi wanita-wanita, ya umum lah. Ya. Oh, itu berkat materi. Saudara akan mengatakan pemberian yang baik dihadiahi suami, villa. Pemberian yang baik gitu ya. Bukan itu saudaraku. Itu pasti dengan sendirinya Tuhan kasih. Kalau Tuhan memberkati suamimu pasti engkau juga orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi bendahara di dalam keluargamu. Jadi bukan menurut kita tapi menurut Tuhan. Pemberian yang baik menurut Tuhan adalah suatu pemberian yang berhubungan dengan rohani kita. Ingat-ingat. Jadi kalau itu baik untuk rohani pasti indah pada ujungnya. Saudaraku, tapi kebanyakan kan enggak. Kita jujur,
dibeliin villa ya, villa ini apa ya, tanamannya taruh mana, ini mana, oh Minggu, ya sorry ya Tuhan, Tuhan kan ngerti saya lagi repot, ini. Padahal sebelum punya apa-apa, oh rajinnya luar biasa, ya. Doa malam ikut, doa fajar ikut, ibadah raya ikut, ibadah WBI ikut, ibadah syafaat ikut, ibadah kadang-kadang ibadah youth juga ikut saudaraku ya. Saking hausnya akan firman. Tapi setelah diberkati loh, kita kadang-kadang itu makanya, hai angin utara, itu bahaya loh saudaraku. Itu juga bisa nggak berbau harum kalau saudara salah menyikapi. Oh udah diberkati Tuhan ya, jadi berkatnya lebih, itu Tuhan akan menangis loh. Ayo kalau saudara misalnya punya hadiah untuk anak saudara, biasanya kalau saudara pergi luar kota, lalu anak saudara menyambut saudara ya, dengan cium, dengan peluk dan ini. Lalu saudara dari luar kota itu berkata, nih mama bawa oleh-oleh kesukaanmu, oh ya ma. Setelah itu saudara rindu, wah ini nanti kalau pulang, aku ini malah dipeluk, diciumi dan lain sebagainya. Kalau dulu cuma peluk-pelukan gini, waduh anakku pasti gitu. Ternyata setelah saudara pulang bawa oleh-olehnya, nih oleh-olehnya nih gitu ya. Segera oleh-olehnya ditangkap, lalu kabur. Anaknya tuh kabur saking senengnya sama berkatnya, nggak ada pelukannya. Hati saudara gimana coba? Menangsa pasti. Loh, tiba loh kok cuma oleh-oleh loh, pelukane mana? Ya, saudara teriak-teriak sama anak saudara, loh nih mana? Pelukane mana? Ciumannya mana? Gitu. Oh sudah dibongkar itu semua, dia seneng gitu. Itu ibaratnya, itu seperti kalau kita sama Tuhan, itu kalau ada berkatnya ya. Seperti juga istri-istri. Kalau tanggal muda suami bawa pulang uang yang banyak ya. Wow, dari dalam aja sudah. Papi datang. Papi datang. Wah, sorak-sorai. Kalau ketawa mulutnya sampai nempel kuping, saudaraku. Tidak boleh seperti itu. Ya, kepada Tuhan, kepada suami pun juga tidak boleh gitu. Nanti kalau sudah pada kesesaan, masa kesesaan gitu, kok tidak seperti yang lain. Ngomong aja enggak digubris saudaraku. Ma, tolong ma, buatin kopi. Di situ kopi ada, di ini ada, buat sendiri. Punya tangan masa enggak bisa buat sendiri. Itu kalau enggak bawa duit. Kalau bawa duit ya, oh kopi, kok kopi tok toh Pak? Ini loh Pak, ada pisang goreng. Ya, tape goreng. Jangan loh saudara. Saudara ingat ya, kan firman ini. Kalau hati Tuhan aja pasti berduka. Saudara mau angin utara datang, mau angin selatan datang, tetap engkau harus berbau harum, menyenangkan hati Tuhan. Itu sungguh hal yang luar biasa. Kalau hatinya sudah engkau dapatkan, pertolongannya pasti 1000%. Biasanya nyari cuma hadiahnya, yang tadi itu contohnya. Cuma mau tangannya, tapi belum kena hatinya. Tapi kalau sudah engkau menyentuh hati Tuhan, apapun keadaanmu, perlindungannya, berkat-berkatnya, ya, itu diberikan kepada setiap kita. Saudaraku, jadi baik menurut Tuhan adalah sesuatu pemberian yang berhubungan dengan rohani kita. Akibatnya selalu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan itu loh. Berkat kalau itu dari Tuhan selalu membuat saudara semakin dekat. Aduh, ucap syukur ya Tuhan. Lalu imannya bertumbuh dan punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Benar saudaraku. Saya pada waktu anak saya yang pertama itu sakit, nyaris mati. Saudaraku, lalu disembuhkan oleh Tuhan, dihidupkan kembali. Itu yang membuat saya punya pengalaman dengan Tuhan dan membawa saya melayani Tuhan sampai hari ini. Karena saya bukan Kristen kan, enggak ngerti kan mujizat-mujizat. Dulu hanya dari kata orang. Tapi sekarang mataku melihat sendiri bahwa mujizat Tuhan itu nyata dan mujizat Tuhan tetap terjadi sampai hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau saudara sudah menjadi orang yang bisa mengatasi segala situasi,
menghadapi segala situasi dengan sikap yang benar. Maka yang kedua dikatakan bersikap dengan benar dalam setiap hal. Jadi tadi tentang situasinya, sekarang tentang masalahnya. Jadi dalam setiap hal percaya bahwa Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, ini kan kadang-kadang ya seringkali kayak kasih deadline Tuhan. Yang Tuhan itu saudara atau Tuhan gitu. Saya pernah melayani seorang, umurnya hampir 30. Kalau sekarang saya enggak apa-apa ya, itu waktu saya masih pelayanan, masih muda. Jadi sebetulnya orang nikah itu enggak harus dikejar umur ya. Saudara, tapi wanita ini ya, gadis ini berkata gini, "Ibu, saya minta didoakan, minta jodoh." Ya, jodoh itu saya percaya dari Tuhan. Lalu dia begini, "Tapi gini Bu, umur saya itu sudah menjelang 30 tahun, jadi 29 sudah lebih. Kalau saya enggak dijawab Bu, sampai umur saya 30 tahun saya belum ketemu jodoh, maka saya enggak mau kawin." Loh, apa urusannya? Apa urusannya gitu loh, itu pendetanya loh, diajak ngomong seperti itu ya. Saya enggak mau kawin. Loh, kawin enggak kawin itu kan urusanmu, tapi jodoh itu nanti dari Tuhan. Nah, kalau sudah mengatakan begitu, ucapan itu doa loh saudara. Jadi enggak nikah-nikah saudara. Mestinya Tuhan, aku minta jodoh. Jodoh yang daripadamu, sesuai dengan waktumu, pasti dapat saudara. Ya. Jadi jangan pernah memberi apa ya itu namanya, deadline ya pada Tuhan. Oh, kalau aku enggak begini maka aku akan ini. Terserah saudaraku. Pengkhotbah 3 ayat 11, mari baca 2-3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tuh kadang-kadang, berdoa, kayaknya berdoanya saudara itu merasa, udah lama loh Bu doanya enggak dijawab-jawab. Karena saudara kurang sabar. Saudara dilatih untuk sabar. Coba kalau saudara doanya, ya saya kok enggak pernah toh doa yang sampai, waduh kok lamanya ya, kalau lama ya aku menanti-nantikan dia gitu aja lah. Saya waktu berdoa untuk anak-anak saya, ya untuk mereka bisa melayani Tuhan, itu lama saudara. Ada yang jawab, masa pendeta anaknya harus pendeta. Lalu yang paling besar, saya bilang kamu sudah saya nasarkan waktu kamu harus mati. Kamu harus melayani Tuhan. Mama yang nasar kok aku yang bayar. Lo anak zaman now itu pinter-pinter saudara. Tapi kalau kita tetap berdoa menanti-nantikan Tuhan, yang menang siapa? Anak saya atau saya? Saya itu sembayangnya, doanya nurut firman Tuhan ngomong, semua anakmu menjadi muridku, besar kesejahteraan mereka. Tak ucapkan terus gitu. Apa langsung terjadi? Enggak terjadi, tapi endingnya saudaraku, sekarang anak saya itu yang melayani. Saya cuma doa untuk anak saya yang itu, semuanya, 3 anak saya semua menjadi hamba Tuhan. Dan anak yang nomor 1 menggantikan papanya, menggembalakan di Betani Solo. Tuhan kalau membuat ya jawaban-jawaban untuk kita, makanya jangan lihat awalnya. Pasti endingnya happy ending. Udahlah, apa yang dirindukan nanti kan Tuhan, wow luar biasa. Luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya ketika berkat atau masalah datang dalam kehidupan kita, ambil sikap yang benar untuk tetap di jalan Tuhan. Supaya ketika dia datang dalam kehidupan kita, dia berkata apa? Mendapatkan buah yang lesat sehingga hatinya disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, pasti dia memberkati, memulihkan keadaan kita dan membuat kita naik level. Itu pasti. Karena apa? Karena masalah adalah media untuk Tuhan memberkati kita. Saudaraku, ada kejadian ya yang sungguh menekan akan hati saya pada waktu kejadian. Saudaraku,
pada waktu Pasar Legi ya. Gereja saya Bu Eli sudah tahu itu dekat Pasar Legi. Lah orang-orang bilang, oh Pasar Legi kobong, Pasar Legi kobong, katanya orang Solo bahasanya gitu. Jadi kebakaran. Saya itu tanya sama satpam saya telepon, enggak apa-apa Bu, masih jauh, aman. Ya udah, saya kan lagi keluar dengan Pak Freddy, lagi selesai makan gitu, karena hari itu saya masih ingat itu hari Senin, hari liburnya pendeta, jadi kantor kosong, gereja kosong, enggak ada kegiatan, makanya pendetanya pergi, saya makan di satu tempat. Setelah selesai dapat telepon, Bu, kayaknya Pasar Legi itu terbakar, apa mungkin dekat gereja? Satpamnya bilang enggak, masih jauh. Tapi saya sama Pak Freddy kok hatinya enggak enak ya. Udahlah wong kita nih hari libur, yuk kita lewat di Pasar Legi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara ngerti, itu api sudah menjilat di belakang mimbar, jadi di belakangnya ini sudah semua. Wah, sudah masuk di ini. Tapi saudaraku, ya, Tuhan itu luar biasa, itu yang sungguh membuat saya itu sampai lemes saudaraku, bener. Karena ini kan kepentingan orang banyak, bukan masalah untuk saya pribadi. Lah ini kalau sampai kobong, ya toh, sampai habis, ini jemaat ditaruh di mana ya? Itu kan pikiran logika. Makanya kalau ada masalah logika, pikiran kita harus ditundukkan di bawah pikiran Kristus. Kalau dipikiri sendiri, waduh takut, yang kau takutkan itu mendatangi engkau. Jadi kita tuh praktek saudaraku dengan firman. Waduh, saya mau mengumpulkan pendoa kan enggak bisa, ini tidak hari kerja. Lalu orang-orang pada tahu, yang sudah tahu itu berdatangan. Yang datang itu rombongannya bukan cuma jemaat saudara. Apa itu namanya? Itu loh, orang yang mengambil keuntungan di tengah-tengah kebakaran itu loh. Preman-preman, penjarah ya benar. Wah, pada berdatangan, mau masuk, kamu siapa? Enggak Bu, saya mau membantu katanya. Mau mengeluarkan semua perabotan, alat-alat, sound system. Enggak usah, terima kasih. Kamu bantu sana yang di pasar gitu. Jadi masih bisa dapat hikmat dari Tuhan. Loh kalau diusungi kemana saudaraku? Loh ya repot nanti. Lalu saya doa, Tuhan, makanya kalau saudara ada khotbah di ibadah-ibadah itu firman Tuhan simpen. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana orang benar berseru, maka dia akan diselamatkan. Tuhan, selamatkan gerejamu. Api asing jangan boleh menyentuh gerejamu Tuhan. Gitu. Nah, sudah jaga semua, anak saya bilang, sudah masuk di celah-celahnya itu apinya, katanya gitu. Oh saudaraku, makin kencang. Tuhan, itu adalah apimu yang memadamkan segala api asing yang ada di gereja. Saudara benar. Itu kobongan itu bukan cuma kebakaran, bukan cuma semalam, 2 malam, sampai 3 malam api yang di pasar membara. Saudaraku, lalu kita berdoa karena Senin untuk ke Minggu kan masih ada, jadi masih bisa. Oh ternyata saudara, apa yang sudah ya ada studionya, apanya, tapi mimbar ini tidak tersentuh sama sekali. Padahal itu overheadnya itu baru, mestinya tuh kena panas melungker saudaraku, bener. Kalau bukan tangan Tuhan. Oh iya, besi itu cepat kalau kena panas atau apa gitu, alat elektronik pasti rusak. AC itu AC-nya kan bukan AC ini, ya ini AC, ya sentral AC, jadi di atas semua. Saudaraku itu sampai mengalami kerusakan. Saudara, tetapi Tuhan itu luar biasa. Saya ini loh sampai lupa kalau gereja itu saya asuransikan. Karena gerejanya itu tadinya kan nyicil di bank. Nah itu biasanya kan mesti diasuransi. Lalu setelah asuransi itu sudah lunas gerejanya, orang asuransi itu pada nawari gitu loh. Mau diasuransi Bu, loh kok saya bilang iya. Jadi yang terima asuransi saya itu belum sampai nerima premi yang menguntungkan, mungkin baru 1-2 bulan gitu. Jadi dia harus ganti karena sudah masuk di berita nasional. Karena yang kobong adalah Pasar Legi, saudaraku. Sehingga pihak asuransi itu cepat-cepat datang itu pas Covid loh. Itu kalau enggak pas Covid pasti berbelat-belit. Pas Covid saudaraku datang, dihitung kerugiannya apa, dipanggilkan orang untuk membenahi. Jadi gerejaku tuh jadi anyar, jadi bagus saudaraku ya. Yang elek-elek disulap jadi bagus. Loh bener, nanti kalau Bu Eli di situ kan nanti saya lihat kantin, ada pembangunan lagi yang di depan. Saudara, jadi kalau saudara itu benar-benar ya,
Sudahlah, datang ke hatinya Tuhan. Betul saudaraku, Tuhan melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Kita lo cuma mikir, pokoknya nanti ada kebaktian. Oh enggak, itu semua AC-AC didatangkan saudaraku. Semua dapat ganti. Sakit Pak Freddy itu adalah orang yang jujur saudara. Itu kalau mau enggak jujur, oh ya ini kena, itu dapat gantinya banyak loh. Ada toh orang yang bersifat gitu. Tapi saya bangga suami saya enggak gitu ya. Jadi diganti itu apa saja yang rusak dan yang lain-lainnya diperbaiki dengan cara yang mudah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini saya sampai jam berapa ya? Waduh, sudah waktunya. Nanti dicicil aja ya minggu depan atau tahun depan kok minggu depan. Tapi ada juga sikap yang salah, itu sikap yang benar. Ya, kalau sikap yang benar kita ngomong Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau pasti akan memberikan yang baik. Itu kalau ada api, wah apimu Tuhan, apinya Tuhan kan lebih hebat. Ya, pasti akan mengusir api-api asing. Saudaraku, tapi ada sikap yang salah, hati-hati. Saya punya seorang aktivis ya, sudah melayani Tuhan saudaraku. Ketika mengalami masalah, orangnya ini tertutup, makanya suami istri jangan tertutup. Kalau suamimu pendiam, ajak ia ngomong terus, supaya dia itu berubah, bukan diem, karena suami-suami yang cinta, tapi ya jangan cerewet teman-teman ya, nanti stres nanti suaminya. Saudaraku ya, jadi dia itu karena introvert ya. Jadi dipendem, dia cinta keluarganya, dia cinta anaknya lah. Satu waktu dagangnya rugi. Enggak berani ngomong, utangnya numpuk saudaraku. Tapi dia menyikapinya dengan hal yang salah. Dia mengambil keputusan bunuh diri, malahan gantung diri itu loh di pintu. Lah istrinya kan kaget. Istrinya kaget malah saudaraku, orang itu ya kalau menderitanya tidak ada tampungannya, jadi penyakit loh saudara. Akhirnya istrinya ikut sakit karena ngerti ada surat loh. Aku maafkan gini loh. Kalau mau ya bunuh diri sini harus tidak ada loh ya. Bunuh diri itu jalan pintas masuk neraka. Jangan, selalu aja jalan keluar di dalam Tuhan, wong utang aja loh. Pokoknya ya bilang sama yang diutangi, aku tidak bisa bayar. Aku minta kesempatan, ini yang aku punya gitu. Itu sikap yang benar saudaraku. Akhirnya suami istrinya juga sakit. Istrinya sakit akhirnya meninggal juga. Lah anaknya akan terlantar saudaraku ya. Jadi hati-hati, ini hanya contoh ya. Jangan sampai saudara mengambil keputusan yang salah. Hidup dalam dua sisi ini sudah harus menjadi makanan kita. Enggak usah susah kalau ada angin selatan, enggak usah euforia kalau ada angin utara. Mau apa aja diberkati atau enggak, tetap gitu loh. Kayak Bu Eli ini loh, tetap aja ya. Tapi tetap cemerlang Bu Eli ya, saya doakan semakin bersinar. Ini luar biasa loh. Loh ini kesaksian, enggak usah disaksikan tapi kan sudah menjadi kesaksian. Saya bukan orang sini, saya orang Solo, tapi saya melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Karena apa yang dia alami itu dia kembalikan sama Tuhan. Benar enggak ya? Lu ngalami kayak gitu tuh loh, kan itu saya ngomong, wah kalau aku gitu enggak bisa ya. Karena itu saya itu bukan bagiannya. Bagiannya saya kan Pak Freddy, lah ini bagiannya kan lain. Udah punya bagian masing-masing saudaraku. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah apapun yang terjadi baik susah maupun senang, kita harus tetap semangat. Saya tak nyocokkan jam ya Pak, jamnya nih. Oh lah wong jamnya itu yang salah ya. Kok jam 12 saya sampai gugup. Ini masih jam setengah 12 kok ya. Ya. Jadi mari, ini yang terakhir. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudara kok ada masalah, apalagi wanita-wanita, jangan sampai semangatnya patah. Ya, semangatnya patah, apalagi patah hati gitu ya. Oh, kita ini hatinya ada Kristus, jadi tidak mudah patah. Ya toh, Tuhan ngomong apa? Sungguh hatinya melekat kepadamu. Lah kalau saudara semangatnya patah, hatinya patah, berarti belum ada Kristus yang ada di dalammu. Pasti itu dicek. Makanya ketika tenang engkau bisa berdoa, sehingga engkau bisa ngecek hatiku ini melekat sama siapa ya. Saya lekat sama anak,
Loh, sayang anak boleh, kalau lekat enggak boleh saudaraku, bener. Loh, cinta suami boleh, tapi kalau lekat sama suami, waduh suaminya juga enggak pengen. Lah wong kerja karena lekat. Di mana Pak? Sama siapa? Sudah makan gak kerja saudaraku. Lama-lama dia marah, lo pasti. Lo ini kamu kok monitor saya, apa saya ini? Ya. Buronan atau gimana kamu itu kok gitu? Ya, kita dari kayak densusnya teroris gitu saudara. Jangan, nggak suka suami yang di. Ini ada bapak nggak suka ya Pak? Ya toh, kalau sewaktu-waktu boleh ya Pak. Pak sudah makan ya sekali 2 kali aja. Tapi Pak sudah makan sama siapa? Tadi perginya sama siapa? Ya toh, saudara, ada loh istri yang cemburuannya luar biasa. Suaminya kalau pulang dilihat, wah kebetulan ada rambut yang panjang, nempel saudara. Kamu tadi ngaku sama sekretaris yang mana? Ngaku. Wah enggak mah, aku ini enggak dari mana-mana, jadi enggak ngerti mungkin gitu ya. Satu waktu udah enggak ada rambutnya lagi. Aku enggak percaya. Ini kira-kira yang pergi sama kamu ini orangnya gundul kali. Ya. Sekarang soalnya kan musim, ya. Jadi kekasih itu belum tentu perempuan saudara, laki juga bisa jadi kekasih zaman sekarang. Makanya harus hatinya melekat kepada Tuhan. Supaya kalau hatinya melekat pada Tuhan yang neropong siapa? Tuhan. Kalau sudah suami kita diteropong sama Tuhan, jangan macem-macem. Baru mau macem-macem ya, diketepil sama Tuhan kembali saudaraku ya. Sadar pulang ke rumah, mau lekat sama Tuhan hatinya. Ya kalau lekat sama suami bisa dibujui loh saudara. Aku rapat mah, rapat ternyata, enggak rapat ya. Kalau hatimu melekat sama Tuhan nanti Tuhan yang bertanggung jawab, bener saudara, sudahlah. Pokok hati itu kalau melekat sama Tuhan indah. Saya kehilangan suami itu loh sampai orang mikir, Bu Freddy kok enggak bisa nangis? Saya bilang air matanya sudah habis. Padahal saya itu hatinya itu tak lekatkan sama Tuhan. Lalu saya ini susah saudara, separuh jiwaku hilang itu benar, apalagi suami saya itu orangnya baik luar biasa. Ya, jadi ini kayaknya hatinya tapi dilekatkan kan, hatinya melekat sama Tuhan. Yang separuh jiwa hilang, separuh hatinya hilang itu apa? Balik lagi. Kan Tuhan ngomong, loh sekarang kamu itu suaminya itu aku loh, gitu. Apa enggak gembira? Wah ya Tuhan, yes, jadi tetap semangat. Baru suaminya meninggal 1 minggu sudah diundang di Surabaya saudaraku. Masih khotbah di Nginden, masih khotbah di Manyar. Wow, ya katanya orang apa enggak cinta ya Bu Freddy? Oh enggak cinta, jangan tanya saudaraku ya. Tapi Tuhan yang ada di hati ini. Saya cinta Yesus ya. Dan pasti saya cinta semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi siapa memulihkan semangat yang patah? Orang harus bersemangat. Saya kasih contoh secara singkat yang di Alkitab. Saudara tahu Esther. Esther itu anak yatim piatu. Ya, enggak beribu, enggak berbapak. Kenapa dia kok berani untuk jadi kontestannya, menjadi ratu ganti wasti, saudara? Karena dia semangat. Kalau dia nginget-nginget aku nih yatim piatu, padahal di situ yang dikumpulkan itu anak-anaknya raja loh, wayu-wayu puwal loh, saudaraku. Loh ya, saudara mau ikut modusio aja, saudara mesti ngaca. Kalau saudara jemblong gendut sedikit itu, oh pasti mundur. Loh Esther itu pasti kan, orang sudah yatim piatu enggak ada yang ngasuh. Yang ngasuh itu saudara sepupunya, laki-laki. Mana mungkin dandani dia. Tapi setelah dia masuk dalam kontestan didandani oleh Hegai. Lalu dia diberi wangi-wangian, dikasih mur, dia nurut saja. Dikasih mur itu saudaraku, itu meluruhkan seluruh badannya itu dikasih, dilumuri ya, bahkan direndam. Nah setelah itu apa yang terjadi? Saudaraku, itu bau-bau yang busuk itu keluar. Nah, mur itu pahit saudaraku. Setelah 6 bulan dan pori-porinya mulai buka, dia direndam dengan wangi-wangian, minyak kasai dan wangi-wangian yang lain. Dan dia berbau harum. Makanya sesuai dengan firman tadi, keluarkan bau yang harum. Itu yang menarik hati Tuhan. Walaupun ini secara letterlock. Saudaraku, dan akhirnya dipanggil kontestan. Misalnya nomor 100. Kontestan nomor 100. Kan itu banyak loh saudara. Ya. Lalu Esther masuk. Baru masuk aja.
Itu Raja Ahasverosnya itu duduknya ya mungkin di bagiannya Bu Eli ya. Itu Raja Ahasveros. Wah, nomor 100 masuk. Dia baru masuk di pintu ini loh. Baunya sudah semerbak. Wow, sampai yang namanya Raja Ahasveros itu kepencut luar biasa. Dia memikat hati Ahasveros. Makanya sekali lagi harus memikat hatinya Tuhan juga ya. Langsung Esther itu ditanya, kamu mau minta apa? Aku enggak minta apa. Separuh dari kerajaanku itu akan aku berikan kepadamu. Loh, ini loh contoh orang yang semangat. Sampai akhirnya dia dipilih menjadi ratu ganti Wasti. Nah kalau raja sudah kepencut tidak ada aturan. Wasti itu dilorot karena ya dia disuruh datang tidak mau. Saudaraku, tapi itu tidak berlaku. Buat Esther semuanya nggak berlaku. Pokoknya Esther itu number one. Karena apa? Dia adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia juga di masa kejayaannya menjadi ratu ganti Wasti, dia tetap menjadi bau yang harum dengan menolong bangsanya. Tidak tak lanjutkan saudara, nanti saudara tidak pulang-pulang Bu Eli, lain kali jangan ngundang ya Bu Meli Riva ya. Kita ini lapar kerucukan, saya juga saudaraku, tidak makan dari tadi. Lah karena dipeseni, katanya nanti itu ada yang nganter sama saya dikasih tahu, saya belum kenal Bu Titik, salam kenal ya. Itu saya mau dibawa tidak tahu kemana gitu loh. Jadi perutnya tak kosongi. Jadi saya ini ya lapar saudaraku. Saudara sudah lapar enggak ya? Dengar firman mesti kenyang. Ini adalah roti hidup. Lalu saudara lihat lagi siapa yang disayangi Tuhan. Yang kena di hati Tuhan siapa? Daud ya. Daud itu di titik terendah ataupun di titik yang tertinggi dia tetap bergantung kepada Tuhan. Sehingga dia dikatakan pemazmur yang disukai di Israel. Dia berkata apapun boleh kau ambil Tuhan asal jangan rohmu. Coba miliki sikaplah yang seperti itu. Pokoknya Yesus number one, pasti engkau diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi ujian kekristenan adalah ketika kita menghadapi masalah hidup, sudahkah kita menyikapi dengan benar? Karena dia Tuhan yang selalu menyertai kita di segala musim hidup kita. Sudah tahu ya inti sari khotbah. Dalam keadaan apapun di sisi kehidupan kita, suka duka, diberkati atau belum, mari musik sama pemimpin pujian yang suaranya aduhai tadi, bantu saya untuk memuji Tuhan. Dikatakan sehat atau sakit, kehidupan kita harus tetap harum bagi sesama dan bagi Allah. Sehingga ketika Tuhan datang di hidup kita, ada buah yang manis dan lezat, yang menyenangkan hati Tuhan. Percaya Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Itulah sebabnya saudaraku, saya yakin dan percaya saudara semua diberkati di tempat ini ya. Sekali lagi ingatlah, ada dua sisi dalam kehidupan kita yang harus kita sikapi dengan benar. Apapun itu, lekatkan hatimu kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, jadi bau yang harum bagi Tuhan. Senangkan hatinya, maka semua yang baik disediakan buat kita semua. Mari musik pujian ini. Saudaraku, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang sekarang ada dalam sisi hidupmu, percayalah dalam suka duka, sehat sakit, kekurangan ataupun kelimpahan, apapun situasi dan musim hidupmu yang sedang berlaku saat ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Engkau harus berani berkata, bangunlah hai angin utara, dan kemarilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku. Maka akan ada bau semerbak yang keluar dari hidup. Karena apa? Tuhan tidak pernah membawa engkau turun, tapi Tuhan membawa engkau naik, asal engkau bisa menyikapi setiap apa yang terjadi di dalam hidupmu dengan sikap yang benar. Oh rapatasikina namatasyara patashikana. Oh rapatasikina namatasyara wara tasyara wara. Berdoa. Taruh Tuhan di hatimu.
Dapatkan hatinya dan engkau akan menerima akan tangannya. Segala yang baik akan diberikan kepadamu dan kepadamu. Dia Allah yang dan amin, tidak pernah berdusta. Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap engkau yang saat ini merasa berat dalam hidupmu. Engkau selalu ada bersama kami ya Tuhan di segala musim hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan akan anak-anak-Mu seorang diri, tapi Engkau yang akan memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang ajaib yang membawa kemenangan. Kami pasti bisa melewati semuanya karena Engkau berkenan atas kami. Kami menerima pertolongan yang daripada-Mu dan anugerah yang besar melimpah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Biarlah meteraikan firman-Mu dalam hidup kami dan jadikan setiap kami Tuhan sebagai pelaku firman-Mu yang setia. Bapa di surga, sebentar kami juga akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau memberikan